Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan sedang dalam proses menyelesaikan pembaruan kontrak untuk Tijani Reinders yang diharapkan dapat menangkal minat dari klub-klub besar seperti Real Madrid. Setelah musim debut yang mengesankan, AC Milan selalu berusaha untuk mengamankan masa depan pemain asal Belanda ini. Sejak bergabung dengan AC Milan dari AZ Alkmaar dengan kesepakatan senilai 20 juta euro, Tijani Reinders telah menunjukkan performa yang luar biasa. Ia telah mencetak 8 gol musim ini dan nilai pasarnya kini diperkirakan meningkat 3 kali lipat menjadi setidaknya 60 juta euro. Penampilan yang mengesankan, termasuk saat mencetak gol di Santiago Bernabeu, telah menarik perhatian banyak klub, termasuk Real Madrid. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, CEO AC Milan Giorgio Forlani telah hampir menyelesaikan negosiasi untuk pembaruan kontrak Reinders. Meskipun kontrak baru belum resmi, pemain berusia 26 tahun itu diharapkan akan diperpanjang hingga 2029 dengan opsi hingga 2030. Dalam kontrak baru ini, gaji Reinders akan dinaikkan menjadi 3,5 juta euro bersih per musim, ditambah dengan bonus. Langkah ini tentu diharapkan dapat memperkuat komitmennya terhadap klub dan menjauhkan minat dari klub-klub lain. Di sisi lain, Real Madrid telah menunjukkan ketertarikan terhadap Reinders, terutama setelah penampilannya yang mengesankan di pertandingan melawan Milan. Los Blancos sedang mencari pengganti Luka Modric dan Reinders masuk dalam daftar target mereka menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Meskipun ada minat dari Madrid, Reinders merasa bahagia di Milan. Ia merasa terhubung dengan para penggemar dan menghargai tradisi Belanda yang ada di klub yang membuatnya lebih memilih untuk tetap di San Siro. AC Milan mengalami tantangan besar menjelang akhir tahun dengan masalah badai cedera yang melanda tim. Pelatih Paulo Fonseca harus mencari solusi untuk menyusun tim yang kompetitif dalam pertandingan melawan AS Roma. Rafael Leao mengalami cedera otot dan terpaksa keluar lapangan setelah 30 menit dalam pertandingan melawan Verona. Ia bergabung dengan Noah Okafor dan Ruben Loftus-Cheek yang juga cedera dalam pemulihan. Meskipun Christian Pulisic diperkirakan akan kembali untuk pertandingan melawan Roma, ia kemungkinan tidak akan menjadi starter sebagai langkah pencegahan. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Fonseca memiliki dua ide untuk menyusun tim menghadapi AS Roma. Keduanya menggunakan formasi 4-2-3-1. Opsi pertama adalah kembalinya Theo Hernandez dan Ali Jimenez sebagai pemain sayap. Theo Hernandez diharapkan kembali ke tim setelah beberapa pertandingan di mana ia menjadi cadangan. Ali Jimenez yang sebelumnya berperan sebagai bek kiri akan didorong untuk bermain sebagai pemain sayap. Kemudian di opsi kedua adalah Christian Pulisic akan menjadi starter, sementara itu Theo Hernandez di bangku cadangan. Jika Pulisic cukup fit untuk bermain sejak awal, ia akan bermain di sisi kiri, sementara Jimenez kembali ke posisi bek kiri. Dalam skenario ini, Theo Hernandez akan kembali duduk di bangku cadangan. Dengan banyaknya cedera yang melanda, Paulo Fonseca harus berpikir kreatif untuk menyusun tim yang kompetitif melawan Roma. Kembalinya Theo Hernandez dan kemungkinan pemulihan Pulisic akan menjadi faktor kunci dalam strategi yang akan diterapkan. Di tengah musim yang penuh pasang surut seperti yang dialami AC Milan, sulit untuk menyoroti sisi positif. Namun Malick Thiaw adalah pengecualian. Seperti yang ditulis Milan News, Thiaw telah pulih setelah awal musim yang buruk dengan gol bunuh diri yang fatal dan ceroboh melawan Torino yang melanjutkan tren penurunan yang dimulai musim lalu. Pemain Jerman itu kesulitan menemukan performa terbaiknya dan mengalami cedera serius yang membuatnya absen selama berbulan-bulan. Paulo Fonseca telah banyak mengganti dua bek tengah tahun ini, mencoba berbagai kombinasi dengan mengganti Thiaw, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia dan Strahinja Pavlovic. Sejak pertengahan Oktober dan seterusnya, jelas bahwa kedua pemain inti adalah Malick Thiaw dan Matteo Gabbia.
Malick Thiaw tampaknya sangat cocok dengan pelatih, baik dalam hal ide permainan maupun dalam hal menganalisis masalah tim. Setelah kemenangan atas Red Star Belgrade ketika Fonseca mengkritik tim, mantan pemain Schalke 04 itu mendukung pernyataan pelatih. Saya setuju dengan Fonseca, itu adalah pertandingan yang sulit dan kami tidak melakukan apa yang ingin. Simbol kebangkitannya setelah beberapa bulan yang sangat sulit adalah gol yang dicetaknya di Santiago Bernabeu dalam kemenangan Liga Champions pada awal November melawan Real Madrid. Pemain bertahan di seluruh Eropa dalam hal umpan sukses di antara pemain U23, serta menjadi salah satu yang terbaik dalam umpan sukses yang melampaui garis pertahanan lawan, seperti yang terlihat pada gol kemenangan Tijani Reinders melawan Verona. Dalam gol Tijani Reinders, umpan emas jelas berasal dari Youssouf Fofana, tetapi bola diberikan kepada pemain Prancis itu oleh Malick Thiaw bersama Gabia yang selama ini menjadi pemimpin lini pertahanan. Thiaw merupakan salah satu pemain yang paling diuntungkan dari cara bertahan baru Fonseca. Tanpa harus menutup ruang terbuka dan tanpa harus melakukan tekanan ofensif yang sembrono, pemain berusia 23 tahun ini telah melanjutkan jalur pertumbuhan yang sempat terhenti tahun lalu karena berbagai masalah, baik fisik maupun lainnya. Ismail Bennacer diperkirakan akan tampil dalam pertandingan melawan AS Roma di San Siro, dan kembalinya dia akan memiliki dampak yang signifikan baik di dalam maupun di luar lapangan. Ismail Bennacer telah kembali berlatih bersama skuad lainnya 3 hari lalu, mengikuti seluruh sesi di Milanello. Ini menandakan bahwa dia telah memasuki fase akhir pemulihan setelah operasi betis beberapa bulan lalu, dan dia bisa kembali bermain dalam waktu dekat ini. Kembalinya Bennacer akan memberikan keuntungan besar bagi tim, terutama dalam rotasi lini tengah. Paulo Fonseca sangat mengagumi keahlian Bennacer yang akan memungkinkannya untuk merotasi pemain dengan lebih efektif. Dengan Bennacer kembali, Fonseca tidak perlu melakukan penyesuaian seperti menggunakan Filippo Terracchiano di posisi pivot ganda, sehingga memberikan kesempatan bagi pemain lain seperti Youssouf Fofana dan Tijani Reinders untuk beristirahat. Kembalinya Ismail Bennacer juga dapat mempengaruhi rumor tentang minat Arab Saudi yang muncul di musim panas, dengan menunjukkan bahwa dia masih dapat berkontribusi untuk AC Milan di level tertinggi. Bennacer dapat membuat orang berpikir ulang tentang rencana perekrutan gelandang pada bulan Januari, dan ini akan memberikan Bennacer kesempatan untuk membuktikan dirinya lagi dan mempertahankan posisinya di tim. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.